Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Ketika Wu Xiangming melihat pil yang ada di tangan Gustav, tubuhnya sedikit gemetar. Total ada 10 pil. Dengan 10 pil ini, kecepatan kultivasinya bisa 3 kali lebih cepat. Benda ini jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya ketika diletakkan di meja lelang. Tetapi Gustav memberikannya kepadanya tanpa keraguan. Tatapannya perlahan bergerak ke bawah dan kemudian mendarat di buku catatan kecil itu. Ada beberapa kata tertulis di atasnya, teknik api ilahi. Meskipun dia tidak tahu seperti apa metode ini, namun kata-kata Gustav sebelumnya sudah sangat jelas. Pelatihan seni bela diri keluarga Wu adalah sampah. Isi buku kecil inilah yang benar-benar luar biasa. Pada saat ini matanya sedikit memerah. Ini adalah sebuah perasaan memiliki. Gustav sudah menanamkan esensi darah ke dahinya sehingga dia menjadi budak Gustav dan harus selalu mematuhi kata-kata Gustav dalam keadaan apapun. Tetapi Gustav tidak pernah memperlakukannya sebagai budak. Jika dibandingkan dengan keluarga Wu, dia tidak terlihat seperti anjing di sisi Gustav, tetapi seperti orang yang hidup, orang dengan kepribadian mandiri. Dia pun mengambil pil dan buku catatan kecil itu sambil mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, "Di masa depan, hidupku adalah milik Tuan Ye." Gustav tidak berbicara, tapi dia menutup matanya. Dia tahu betul bahwa fondasi dan bakat Wu Xiangming sangat bagus, dan dia juga perlu melatih beberapa master di sekitarnya sekarang. Wu Xiangming adalah kandidat terbaik. Itu sebabnya dia memberikan pil dan buku catatan teknik api ilahi kepada Wu Xiangming. Selain itu, dia juga sudah meminta orang untuk mengirim lagi pil itu ke provinsi Jiangnan. Jadi, pil itu mungkin berharga bagi orang lain, tetapi baginya pil itu hanyalah seperti permen. Adapun mengenai buku catatan teknik api ilahi, itu adalah latihan anti-mainstream Kunlun Su, dan jelas itu merupakan latihan tingkat atas. Itu cukup untuk membuat kekuatan Wu Xiangming melambung. Saat ini, Gustav ingin setidaknya kekuatan Wu Xiangming bisa melampaui Wu Qiyuan. Ini juga merupakan jaminan bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun kekuatan Raja Nanjiang kuat dan pengaruhnya luas, namun bagaimanapun juga itu adalah kekuatan Gustav dalam bayang-bayang karena harus disembunyikan. Kekuatan itu baru bisa terekspos ketika Gustav mengguncang seluruh provinsi Jiangnan. Saat ini di kamar VIP rumah sakit pertama provinsi Jiangnan, Stella duduk sambil memandang neneknya yang ada di depannya. Wajah Stella terlihat sangat pucat karena dia tidak tidur sepanjang malam. Pada hari pesta ulang tahunnya, tubuh neneknya masih sangat kuat dan sehat. Hampir setiap minggu neneknya menjalani pemeriksaan fisik seluruh tubuh, dan selama ini tidak pernah ada masalah dengan data diri berbagai indikator. Lalu bagaimana bisa neneknya tiba-tiba terbaring tak berdaya seperti ini? Dokter sendiri tidak bisa mengatakan apa penyebab sehingga neneknya menjadi seperti ini. Jadi dia hanya bisa mengamati neneknya terbaring dengan infus. Matanya bengkak dan dia menangis sepanjang malam. Stella dibesarkan oleh kakek neneknya sejak dia masih kecil. Kematian kakeknya merupakan pukulan besar baginya. Dan sekarang neneknya tidak sadarkan diri. Tidak diragukan lagi, ini seperti sambaran petir bagi Stella. Pada saat ini, Ding Wan, ibu Stella, berjalan masuk dan berkata dengan prihatin, "Stella, kau sudah menginap sepanjang malam. Sekarang kau pulang dan istirahatlah dulu. Biar ibu yang akan menjaga nenekmu di sini."
Rasa bersalah tergambar dengan jelas di seluruh wajahnya. Seandainya saja sejak awal dia tidak membawa kembali orang tua ini untuk tinggal di villa, maka tuan muda dari keluarga Qin tidak akan bertindak kejam padanya. Untuk sesaat, dia bahkan tidak ingin Stella menikahi Qin Zhengyang. Menurutnya, orang yang berbahaya dan licik seperti itu hanya akan merusak kebahagiaan Stella. Tetapi, apakah dia memiliki hak untuk memilih? Keluarga Xia sama sekali tidak mungkin bisa memprovokasi keluarga Qin. Tentu saja keluarga Xia juga merupakan keluarga besar di provinsi Jiangnan. Tetapi kalau dibandingkan dengan keluarga Qin yang merupakan keluarga seni bela diri, jelas posisi keluarga Xia jauh lebih buruk. Terkadang, ibu Stella ini bahkan berpikir bahwa alangkah baiknya seandainya ada keluarga top yang berdiri di belakang Gustav. Dengan cara itu, Gustav bisa bersaing dengan keluarga Qin, dan dia pasti tidak akan ragu untuk menyerahkan Stella kepada Gustav. Tapi, bukan itu yang terjadi. Meskipun kemampuan Gustav sangat bagus, namun latar belakang keluarganya masih terlalu rendah. Orang seperti Gustav ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Qin Zhengyang. Stella melirik ibunya yang ada di belakangnya dan bertanya, "Bu, kenapa nenek tiba-tiba menjadi seperti ini? Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa aneh. Bagaimana mungkin dokter di rumah sakit ini tidak mengetahui penyebabnya?" Wajah Dingwan terlihat sedikit bingung dan dia menjawab dengan agak gugup, Aku juga tidak terlalu tahu. Nenekmu hanya tiba-tiba pingsan. Bagaimanapun, nenekmu juga sudah tua." Tentu saja, Dingwan tidak berani menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Qin Zhengyang. Karena kalau tidak, maka dengan karakter keras kepala Stella, bisa dipastikan kalau Stella pasti akan pergi menemui Qin Zhengyang untuk meminta pertanggungjawaban. Pada saat itu, hal-hal akan menjadi tidak terkendali. Stella melirik ibunya dengan tatapan curiga. Dia tahu betul kalau ibunya pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Jika tidak, ibunya tidak akan bersikap seperti ini. Mungkinkah ada alasan lain atau koma yang dialami oleh neneknya? Setelah tinggal di rumah sakit selama beberapa jam lagi, Stella benar-benar merasa kelelahan. Apalagi dia belum beristirahat sejak kemarin. Karena neneknya tidak mungkin akan sadar dalam waktu singkat, jadi dia pun meminta sopirnya untuk mengantarnya kembali ke rumah. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Stella berencana kembali ke rumah sakit untuk menjaga neneknya. Saat ini, di villa keluarga Xia, Stella menyeret pulang tubuhnya yang lelah dan meminum seteguk air. Dia baru saja ingin naik ke atas ketika suara dingin terdengar. "Akhirnya kau kembali juga." Stella tertegun. Dia menegangkan lehernya dan berbalik ke satu arah hanya untuk melihat seorang pemuda jahat dengan pakaian casual berdiri tidak jauh dari tempatnya. Ketika Stella melihat orang ini, wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Itu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Qin, Qin Zhengyang. Stella segera bereaksi dan tanpa sadar dia ingin naik ke atas. Tetapi kemudian dia menemukan kalau ada kekuatan aneh yang menahannya. Dia tidak bisa bergerak. Qin Zhengyang berjalan selangkah demi selangkah dan ketika dia tiba di depan Stella, dia pun berhenti melangkah. Qin Zhengyang bertanya sambil tersenyum, "Kenapa kau berlari saat melihatku? Apakah aku semenakutkan itu?" Mata Stella dipenuhi dengan sedikit ketakutan, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan begitu." Qin Zhengyang mencibir dan di detik berikutnya, dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih leher Stella, lalu mengangkatnya sedikit. Dalam sekejap, tubuh Stella tertahan di udara, dan ada perasaan tercekik yang datang dari lehernya.
Untungnya Qin Zhengyang dengan cepat melonggarkan tekanan tangannya dan menurunkan Stella kembali, lalu berkata, "Kau adalah tunanganku. Mana mungkin aku bergerak untuk menyakitimu?" Stella memegang lehernya dan terbatuk beberapa kali. Dia menatap Qin Zhengyang dengan tatapan mata marah dan berkata, "Ini adalah rumah keluarga Xia. Apa yang kau lakukan di sini?" Qin Zhengyang dengan santai menjawab, "Kau adalah tunanganku. Apakah aku bahkan tidak punya hak untuk melihat tunanganku sendiri? Kalau bukan karena teknik kultivasiku, kau mungkin sudah lama menjadi budakku." Stella tertegun dan tidak melanjutkan berbicara. Qin Zhengyang mendengus dingin dan berbalik. Keluarga Xia. Memangnya sepenting apa posisi keluarga Xia di mata keluarga Qin? Kali ini, aku datang hanya untuk mengingatkanmu tentang 3 hal. Pertama, dalam periode waktu ini, sebaiknya kau tidak melangkah keluar dari provinsi Jiangnan sedikit pun. Kalau kau berani keluar 1 langkah saja, maka kau dan orang-orang di sekitarmu akan dipisahkan selama-lamanya. Nada suara Qin Zhengyang terdengar sangat mengancam. Ini adalah sebuah ancaman terbuka. Mata Stella penuh dengan amarah, dan saat dia ingin berbicara, Qin Zhengyang sudah melanjutkan berkata, "Kedua, tanggal pernikahan kita yang semula dijadwalkan 5 bulan lagi akan dibatalkan. Aku sudah tidak sabar. Kali ini, aku akan pergi ke Gunung Kunlun untuk menemui seseorang, dan ketika aku kembali, itu akan menjadi hari pernikahan kita. Ketiga, sampah bernama Gustav Ye di kota Agoro itu menghabisi orang-orang dari keluarga Qin. Itu artinya dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari." Setelah berbicara, Qin Zhengyang menghentakkan langkahnya dan aura yang sangat kuat langsung menyapu ruangan. Aura kuat itu mendorong tubuh kecil Stella ke dinding. Stella hanya merasakan sakit panas yang membara di punggungnya. Qin Zhengyang berkata, "Stella Xia, sebaiknya kau tidak mempermainkanku. Kalau aku kembali dan menemukan..." Ketika Stella bereaksi, Qin Zhengyang sudah pergi meninggalkan ruang tamu. Mata Stella yang indah menatap pintu yang terbuka. Kelima jarinya yang ramping mengepal dengan erat. Dia menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata, "Qin Zhengyang, bahkan sekalipun aku harus mati, aku tidak akan pernah mau menjadi wanitamu." Saat ini Gustav kembali ke Villa Ming Cui. Dia meminta Wu Xiangming untuk menemukan apartemen dengan 3 kamar tidur di dekat villa untuk ditinggali terlebih dahulu. Selama periode waktu ini, dia meminta Wu Xiangming untuk menyelesaikan kultivasi latihannya, dan dalam waktu 2 bulan, kekuatan Wu Xiangming harus bisa melampaui Wu Qiyuan. Kalau Wu Xiangming tidak bisa melakukannya, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Gustav. Meskipun Wu Xiangming merasa instruksi Gustav itu sedikit tidak realistis, namun ketika dia memikirkan buku catatan kecil dan pil terbaik yang ada di tangannya, dia menggertakkan giginya dan setuju. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang tidak memenuhi syarat untuk tetap di sisi Gustav. Tetapi pada saat ini, dia tetap berusaha. Saat ini Gustav menelpon Stella karena ingin menanyakan kondisi nenek Stella. Dengan keterampilan medisnya, secara alami akan sangat mudah baginya untuk mengobati nenek Stella. Tetapi entah kenapa ponsel Stella tidak menjawab panggilan Gustav. Gustav mengerutkan keningnya, namun dia juga tidak terlalu memikirkannya. Dia berencana untuk menelpon kembali nanti. Kalau Stella masih tetap tidak menjawab, dia akan pergi ke rumah keluarga Xia secara langsung. Gustav pun mengeluarkan batu hitam dan menutup matanya
dia mulai melanjutkan kultivasinya. Kultivasi selama beberapa hari terakhir ini telah memungkinkannya untuk melangkah dari lapisan pertama alam pneumatik ke puncak lapisan kedua. Dia berusaha untuk menembus lapisan ketiga sekaligus dalam beberapa hari terakhir ini. Gustav memprediksi ketika nantinya dia bisa menembus lapisan ketiga, seharusnya batu nisan berikutnya sudah bisa dipicu sepenuhnya. Dia tidak tahu kali ini batu nisan mana yang akan memiliki kekuatan besar. Batu hitam itu tergantung di atas kepala Gustav, dan aura menakutkan pun dilepaskan. Aura itu melonjak ke dantian Gustav. Rasa kenyang yang sangat kuat menyapu Gustav dan kultivasinya pun berangsur-angsur naik. Setelah berkultivasi selama 6 jam penuh, hari pun sudah larut malam. Tiba-tiba terdengar bunyi bel pintu yang tergesa-gesa. Gustav membuka matanya. Dia menghirup udara secara perlahan dan bangkit untuk membuka pintu. Dia baru saja pindah ke villa dan sekarang sudah tengah malam. Siapa yang membunyikan bel pintu rumahnya? Tempat ini hanya diketahui oleh Ye Lingtian, Raja Nanjiang, dan Xiao Deng dari Jiwa Naga. Dia sudah menyuruh Xiao Deng pergi, jadi sudah pasti itu bukan Xiao Deng. Terlebih lagi, kalau kedua orang tersebut yang datang, mereka pasti akan menelponnya terlebih dahulu. Dengan kebingungan, Gustav langsung membuka pintu, dan bayangan hitam pun langsung bergegas masuk. Lalu kemudian pintu dibanting menutup. Raut wajah Gustav langsung berubah. Bagaimana bisa ada orang yang berani masuk ke kediamannya tanpa izin? Itu sama saja dengan mencari kematian. Gustav langsung menyapukan ki sejati ke tangannya, dan kemudian dia meraih bayangan hitam itu dengan salah satu tangannya. Pada saat kelima jarinya hendak menggenggam bayangan hitam itu benar-benar langsung jatuh ke lantai. Apa-apaan ini? Dia bahkan tidak menyentuh bayangan itu, tetapi bayangan itu jatuh. Alis Gustav berkedip. Dengan sedikit keraguan, dia menarik tangannya lalu melirik secara sekilas. Dia terkejut ketika menemukan kalau bayangan itu sebenarnya adalah wanita bertopeng. Yang mengagetkan lagi, wanita itu terluka parah. Gustav mendengus dingin. Dia meraih wanita itu dari lantai, lalu membuka pintu dan berencana untuk mengusirnya secara langsung. Ini bukan kamp pengungsian, jadi tentu saja dia tidak akan menerima wanita yang tidak ditahu dari mana asal-usulnya. Saat Gustav hendak mengusirnya, wanita yang terluka itu membuka matanya dan meraih lengan Gustav dengan salah satu tangannya sambil memohon, "Tolong, biarkan aku tinggal sebentar di sini. Sekelompok orang itu akan segera datang." Gustav langsung menolaknya. Itu tidak mungkin. Kemudian dia mengusir wanita itu secara langsung dan bahkan mengancamnya, "Kalau kau berani mengambil satu langkah saja ke rumahku, aku berjanji kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk tetap hidup." Gustav bersikap seperti itu bukan karena dia tidak peduli, namun Ye Lingtian sudah memberitahunya bahwa situasi di provinsi Jiangnan sangat bergejolak akhir-akhir ini. Dan banyak kekuatan yang selama ini bersembunyi, sekarang sudah mulai menampakkan dirinya. Wanita ini muncul di vilanya di tengah malam. Meskipun wanita ini terluka parah, tetapi Gustav merasa ada terlalu banyak kecurigaan di dalam diri wanita ini. Kalau sampai dia menerima wanita ini, tidak ada yang bisa memastikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Memang tidak ada salahnya bersikap baik kepada sesamanya, tetapi ada juga pepatah yang mengatakan bahwa banyak orang baik yang akhirnya menderita karena tidak waspada. Saat Gustav hendak menutup pintu, wanita itu mengulurkan sepasang tangannya yang ramping. Gustav terkejut ketika melihat pil yang ada di telapak tangan wanita itu. Itu adalah pil yang sangat berharga. Suara wanita itu kembali terdengar. "Aku akan memberikanmu pil ini, asalkan kau membiarkanku menginap 1 malam saja di sini." Wanita itu bisa merasakan kalau lukanya semakin serius dan kesadarannya juga sedikit berkurang. Dia bisa pingsan kapan saja, tetapi dia tidak punya pilihan. Adapun mengenai kenapa dari begitu banyak villa,
Dia malah memilih tempat ini. Sebenarnya itu sepenuhnya karena dia memperhatikan bahwa ada aura terobosan yang sangat kuat yang melonjak di villa ini. Dia berpikir kalau pemilik villa ini pasti seorang seniman bela diri kuno yang kekuatannya tidak lemah. Pemilik villa ini pasti eksistensi yang sangat mulia di provinsi Jiangnan. Kalau dia bersembunyi di dalam villa ini, tidak akan ada yang berani menggeledah tempat ini. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Tetapi siapa sangka kalau pria yang ada di dalam villa ini ternyata sangat tidak simpatik dan sikapnya juga sangat kaku. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengeluarkan pilnya sambil berharap kalau pemilik villa ini akan membawanya masuk demi pil itu dan mengizinkannya tinggal untuk 1 malam saja. Selama ini, tidak ada seniman bela diri kuno yang bisa menahan godaan ramuan ini. Saat wanita itu berusaha meyakinkan Gustav, sebuah suara dingin pun terdengar. "Aku tidak tertarik dengan pil itu. Kalau kau tidak segera menyingkirkan tanganmu, kau pasti akan menyesalinya." Setelah mendengar ancaman dari mulut Gustav barusan, raut wajah wanita itu langsung berubah. Matanya yang indah benar-benar kebingungan. Wanita itu bergumam di dalam hatinya, "Orang ini bahkan tidak tertarik dengan pil ini. Apakah orang ini sedang bercanda?" Wanita itu melirik ke belakang dan dia bisa mendengarkan dengan jelas suara beberapa langkah kaki dan suara mesin kendaraan. Jelas sekali kalau sekelompok orang itu pasti akan segera tiba di sini. Wanita itu sudah tidak peduli lagi dengan segalanya. Dia mengeluarkan pedang patah yang diukir dengan pola kuno dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Gustav sambil berkata, "Aku akan menggunakan pedang ini sebagai alat barter dengan rumahmu. Bagaimana menurutmu?" Gustav baru saja akan menutup pintu rumahnya, tetapi ketika dia melihat pedang yang ada di tangan wanita itu, matanya sedikit menyipit. Itu adalah pedang roh. Meskipun rusak, tapi nilai dari pedang itu pasti tidak rendah. Terlebih lagi dia punya cara untuk memperbaiki pedang itu. Dalam pesan yang ditinggalkan oleh Luo Yintian dari Sekte Iblis Tinju, ada metode untuk mematahkan pedang dan memperbaikinya kembali. Tongkat penekan jiwa adalah satu-satunya senjata yang dia incar di Tiongkok pada saat ini. Tetapi itu bukan yang paling cocok untuknya. Sementara pedang roh yang ada di depannya ini sangat penting baginya. Itu bahkan sepadan dengan resiko yang dia ambil untuk menyelamatkan wanita itu. Tanpa ragu-ragu lagi, aura ki sejati Gustav langsung menyapu dan pedang yang rusak itu pun sudah berada di telapak tangannya. Kemudian dia meraih wanita yang berada di luar pintu itu dan melemparkannya langsung ke sofa. Terdengar suara pintu. Di dalam rumah, wanita itu menghela nafas dengan lega. Dia merasa aman untuk saat ini. Mata Gustav tertuju pada tubuh wanita bertopeng itu dan menemukan kalau tubuh wanita itu berbau darah yang sangat menyengat. Sepertinya wanita bertopeng ini baru saja membunuh seseorang. Gustav duduk di sofa dan berkata dengan ringan, "Buka topengmu dan tunjukkan wajahmu." Nada suara Gustav terdengar datar, tetapi penuh dengan ketegasan. Wanita bertopeng itu mendengus dingin. "Untuk apa? Aku sudah memberimu pedang. Itu adalah kesepakatan yang adil." Gustav hanya melambaikan tangannya, dan di detik berikutnya, topeng yang menempel di wajah wanita itu langsung terlepas dan memperlihatkan wajahnya yang cantik. Rambut panjang wanita itu tiba-tiba tergerai hingga ke pinggangnya. Sepanjang matanya, sepasang mata yang tajam memiliki bulu mata panjang yang tebal di bawah alisnya. Tubuhnya memiliki aura dingin dan ada kesombongan di dalam dirinya. Gustav harus mengakui kalau wanita itu memang cantik.
dan bahkan bisa dikatakan kalau wanita itu tidak kalah jika dibandingkan dengan Stella. Yang paling mengejutkan Gustav adalah ada tanda plum merah mekar yang ada di tengah alis wanita itu. Di Tiongkok ini, seharusnya hanya ada beberapa orang yang memiliki tanda semacam itu di tengah alis mereka. Apalagi ini adalah abad ke-21. Wanita itu memelototi Gustav. Jelas terlihat kalau dia merasa sedikit marah. Tetapi dia tahu betul bahwa dengan situasinya saat ini, dia sama sekali tidak punya hak untuk berbicara. Pada saat ini, ada suara langkah kaki tergesa-gesa dari area villa. Pintu-pintu di sekitar villa Gustav diketuk dengan keras oleh sekelompok orang. Ekspresi wanita itu sedikit cemas. Dia melihat sekelilingnya dan berkata kepada Gustav, "Apakah kau memiliki tempat untuk aku bersembunyi? Orang-orang itu pasti akan datang ke sini dan mencariku nanti. Cepat, bawa aku bersembunyi." Mata Gustav terlihat sangat tenang. Dia menyesap teh dan berkata dengan santai, "Kau duduk saja di sofa. Mereka tidak akan berani masuk." Wanita itu tertegun. Dia mendengar langkah kaki yang semakin mendekat dan buru-buru berkata, "Tapi kekuatan sekelompok orang itu..." Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara ketukan keras di pintu dan ada suara nyaring dari luar. "Buka pintunya! Cepat buka pintunya untukku!" Wajah wanita itu sangat pucat. Dia menggigit bibir merahnya dan menatap Gustav dengan tatapan yang mematikan. Seolah-olah dia ingin mengatakan, "Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan." Gustav dengan tenang meletakkan cangkir teh yang ada di tangannya. Lalu dia berdiri dan berjalan langsung menuju ke arah pintu. Pintu terbuka dan Gustav berjalan keluar pintu. Di luar pintu, Gustav memandang ada 5 atau 6 pria yang berdiri di depannya dengan wajah tidak ramah. Orang-orang ini semuanya memiliki aura bagus yang melonjak di sekitar mereka. Sepertinya mereka berada setengah langkah di alam transformasi. Salah satunya bahkan berada di ranah Grandmaster. Gustav melihat ke sekelilingnya. Terlihat beberapa villa sedang digeledah dan aura orang-orang yang menggeledah hampir sama. Tampaknya orang yang dibunuh oleh wanita bertopeng itu adalah orang yang kuat dalam keluarga seni bela diri. Karena kalau tidak, hal itu tidak akan sampai membuat begitu banyak orang kuat untuk turun tangan untuk mencarinya. Pria paruh baya dari alam Grandmaster berbicara. Suaranya sangat tidak sabar. "Nak, apakah kau pernah melihat wanita yang mengenakan topeng?" Gustav menggelengkan kepalanya. "Tidak." Pria berambut pendek lainnya ikut berbicara dengan nada yang kuat dan sombong. "Kalau kau tidak melihatnya, biarkan kami masuk dan mencarinya. Cepat menyingkir. Ini tidak akan memakan waktu yang terlalu lama." Setelah mengatakan hal itu, pria itu pun mengulurkan tangannya dan mencoba untuk membuka pintu. Tapi dengan segera, sebuah tangan meraih pergelangan tangan pria itu dan tidak peduli seberapa keras pria itu mencoba untuk meronta, dia tetap tidak bisa bergerak. Suara Gustav yang sangat dingin bergema di telinga mereka. "Ini adalah rumahku, dan rumahku bukan untuk dimasuki oleh sampah seperti kalian." Pria berambut pendek itu jelas tidak menyangka kalau Gustav akan bersikap seperti itu. Dia pun langsung memarahi Gustav. "Apa-apaan kau ini? Apakah kau tahu?" Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara klik yang sangat keras. Lengan pria berambut pendek itu terpelintir dengan keras. Kemudian Gustav langsung menendang keluar pria berambut pendek itu. Pria itu terbang sejauh 5 meter lalu terbanting ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah. Gustav maju selangkah dan dengan dingin mengamati semua orang sambil berkata, "Tempat ini adalah batasnya. Siapapun yang berani melangkah ke dalam, aku tidak akan ragu untuk membunuhnya. Ini peringatan pertama dan terakhir. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya." Pada saat ini, orang-orang lainnya
tidak berani berbicara. Kata-kata Gustav itu begitu belak-belakan. Itu membuat semua orang merasakan keagungan dan dominasi yang tak terbatas. Pria paruh baya itu tahu kalau dia sudah menemukan lawan yang tangguh. Nada bicaranya menjadi sedikit melunak, dan dia berkata kepada Gustav, "Adik laki-laki, kami dari keluarga Su di provinsi Jiangnan. Kepala keluarga Su dibunuh oleh seorang wanita malam ini. Kami mengejarnya hingga ke area villa ini, dan wanita itu menghilang. Jadi tentu saja kami harus memeriksa semua rumah yang ada di area villa ini. Kalau kami tidak bisa menangkap wanita itu, kami tidak akan bisa menghadapi keluarga Su. Jadi kuharap kau bisa memakluminya." Tadinya pria paruh baya itu berpikir kalau dia menyebutkan nama keluarga Su di provinsi Jiangnan, Gustav mungkin akan bersikap hormat. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Gustav bukan hanya tidak menghiraukannya, tetapi malah mengeluarkan dokumen dari sakunya dan melemparkannya ke arahnya. Pria paruh baya itu tertegun sesaat, lalu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkap dokumen itu. Tetapi di detik berikutnya, di atas dokumen itu melonjak gelombang ki sejati yang sangat kuat, dan tanpa sadar tubuh pria paruh baya itu mundur selangkah. Darah serta ki-nya melonjak ke atas, seolah-olah semua organ dalam tubuhnya telah terpengaruh. Akhirnya, pria paruh baya itu bisa menstabilkan sosoknya. Dia membuka dokumen yang ada di tangannya, dan seketika matanya langsung melotot. Itu karena ada beberapa kata tertulis di atas dokumen tersebut. Gustav Ye, pangkat Mayor Jenderal. Dokumen tersebut distempel secara langsung oleh otoritas tertinggi di Tiongkok. Meskipun orang-orang ini adalah orang kuat dari keluarga Su di provinsi Jiangnan, tetapi mereka sama sekali tidak akan berani menyinggung seorang mayor jenderal. Di belakang seorang mayor jenderal di Tiongkok, pasti ada pihak militer dan juga angkatan bersenjata yang ada di seluruh Tiongkok. Yang lebih menakjubkan lagi adalah pemuda di depannya ini dianugerahi pangkat mayor jenderal di usia yang begitu muda. Sungguh sebuah latar belakang yang mengerikan. Siapa yang berani menggeledah villa seseorang dengan latar belakang seperti itu? Itu sama saja dengan mencari kematian. Pria paruh baya itu merasakan jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Dengan terburu-buru, namun tetap hati-hati, dia melipat kembali dokumen itu dan menyerahkannya kepada Gustav dengan kedua tangannya sambil meminta maaf. "Jenderal, maaf, kami sudah mengganggu waktu istirahatmu." Gustav hanya mengucapkan satu kata, "Keluar." Pria paruh baya itu membungkukkan punggungnya sambil mengangguk-angguk. "Iya, iya, iya." Kemudian dia mengedipkan mata kepada orang-orangnya dan mereka pun langsung pergi meninggalkan villa Gustav. Setelah sekelompok orang itu pergi, Gustav memasukkan kembali dokumen tadi ke sakunya dan berjalan menuju ke dalam rumah. Tadinya dia berpikir kalau dokumen yang diberikan kepadanya oleh Lei Suwei sama sekali tidak berguna. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, dokumen itu justru bisa menyelesaikan banyak masalah. Tampaknya, kekuatan negara Tiongkok masih sangat kuat. Gustav berjalan ke dalam rumah dan melihat kalau wajah wanita bertopeng itu sangat pucat. Nafas wanita itu juga sudah sedikit melemah. Gustav tidak tahu bagaimana caranya wanita ini bisa berhasil sampai ke sini. Meskipun nafas wanita itu sudah melemah, namun matanya yang indah tetap menatap Gustav dengan penuh rasa ingin tahu. Secara alami, dia bisa mendengar percakapan di luar tadi. Sekelompok master dari keluarga Su ini sangat takut kepada Gustav. Mungkinkah orang ini memiliki latar belakang yang sangat kuat? Namun pemuda ini baru berusia 20-an. Wanita itu memiliki hampir semua informasi dan foto talenta muda di seluruh provinsi Jiangnan dan bahkan di ibu kota. Hanya informasi dan foto Gustav yang tidak ada di sana. Apakah ada sesuatu yang terlewatkan? Tepat
Ketika dia masih merasa bingung, Gustav sudah datang ke depan wanita itu dan berkata dengan ringan, "Siapa namamu?" Wanita itu tertegun. Ada sedikit aura permusuhan di matanya. Tepat pada saat dia ingin menyebutkan sebuah nama secara acak, Gustav sudah berkata, "Aku sedang menanyakan nama aslimu." Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, wanita itu pun menjawab dengan jujur, "Lu Han Suang." Gustav mengangguk. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.